Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di mata kuliah dasar aplikasi komputer. Pada pertemuan kali ini akan saya bahas tentang apa itu software, arti, manfaat, dan jenisnya. Kemudian sistem jaringan yang terdapat pada komputer. Jadi akan kita bahas jaringan apa yang bisa digunakan pada komputer. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari software. Nah, di sini software yaitu aplikasi dengan fungsi tertentu yang menjalankan untuk mengolah input dengan tujuan memperoleh output sesuai keinginan dari si user. User di sini adalah si pengguna. Jadi dalam software ini membantu kita untuk mengolah data. Misal kalau untuk mengolah data-data berupa ketikan, kita akan menggunakan software atau aplikasi Microsoft Office. Nah, di dalam Microsoft Office itu terbagi lagi menjadi 4, yaitu untuk mengetik-ngetik biasa, membaca, itu nanti kelompoknya ada kelompok Office, PDF atau Acrobat Reader, kemudian Excel untuk yang angka-angka, kemudian PowerPoint untuk presentasi, dan akses untuk program-program Nah, itu adalah merupakan software. Kemudian kita bahas dulu software berdasarkan jenis atau distribusinya. Di sini ada yang sifatnya freeware. Freeware itu adalah software tersebut sifatnya gratisan Gratisan itu artinya bisa dipakai bisa digunakan kapan saja kita mau, bebas tidak ada tools atau serial number, tidak ada. Jadi kita bebas pakai selama yang kita inginkan. Kemudian berikutnya shareware. Shareware ini aplikasi atau software yang tidak bebas kita gunakan. Tidak bebas artinya kita harus membeli software tersebut biasanya software ini pertama itu kita dikasih uji coba masa tertentu seandainya kita baru saja menginstal aplikasi tertentu, kita dikasih waktu biasa selama 7 hari, dan setelah 7 hari kita harus registrasi. Nah, untuk melakukan registrasi ini biasanya kita akan diarahkan untuk membayar dengan harga tertentu, baru kita akan dapat serial numbernya. Nah, itu namanya shareware Kemudian ada open source with code. Sebenarnya ini beda-beda tipis dengan shareware Di sini bisa dibuka dengan kode-kode tertentu. Sama aja shareware sih kalau menurut saya ini Cuma kan kita di negara plus 62 atau yang ngetren ngomongnya negara berflower ini orang-orangnya ada aja caranya gitu mendapatkan software yang harusnya berbayar tapi ternyata bisa didapatkan secara gratis itu banyak sekali web-web yang menyediakan. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya software berdasarkan manfaatnya. Nah, ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah software atau aplikasi pengolah kata Nah, di sini adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun atau mengedit segala jenis bahan yang dapat dicetak berupa kata-kata. Contoh ada Microsoft Office. Ingat, berupa kata-kata Nah, Microsoft Office bisa digunakan untuk mengetik berupa artikel-artikel. Kemudian berikutnya yaitu Microsoft PowerPoint atau juga dikenal dengan file dengan extension PPT Nah, di sini PowerPoint biasanya digunakan untuk presentasi Seandainya kita dapat
ngetik dulu berupa artikel ingin kita presentasikan menggunakan PPT. Nah, berikutnya adalah file PDF atau namanya Acrobat Reader ya. Ekstensinya berupa file PDF. Nah, apabila kita sudah mengetik dalam bentuk Word, kemudian kita online kan agar kita publiskan ke jurnal, ke kemana yang sifatnya online, itu kita ubah dulu ke dalam bentuk PDF. Nah, ini semua termasuk ke dalam software pengolah kata. Berikutnya adalah software pengolah angka. Nah, software atau aplikasi di sini merupakan aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat perhitungan, membuat tabel, membuat grafik ya. Contoh softwarenya, contoh Microsoft Excel ya. Di Excel kita bisa menghitung mulai dari penjumlahan atau sum, kemudian perkalian ya, pembagian dan lain-lain. Sampai ada juga software namanya SPSS. Kalau SPSS ini nanti lebih sering kalian gunakan kalau kalian ngambil minat agribisnis, itu kemungkinan besar menggunakan SPSS dan Lindo namanya ya. Nah, di sini banyak nih, ini rumus-rumus teori-teori nanti akan kalian bahas di mata kuliah selanjutnya. Kegiatan praktiknya menggunakan dua software ini ya. Kemudian berikutnya yaitu pengolah grafis. Pengolah grafis yaitu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah atau mengedit gambar. Contoh ada Photoshop, Corel Draw, Paint dan lain-lain ya. Nah, pada software atau aplikasi pengolah grafis ini kita bisa mengedit gambar-gambar yang kita inginkan. Misalnya foto kalian sendiri ya, mau kalian edit mungkin wajahnya yang dulunya berjerawat mau dijadikan lebih kinclong tuh bisa. Pencahayaan ya, kalian berdiri di depan kampus kemudian backgroundnya itu berubah menjadi mungkin di negara Prancis mungkin dengan background menara Eiffel. Nah, itu bisa dengan menggunakan software atau aplikasi pengolah grafis ya. Kemudian berikutnya yaitu pengolah database. Di sini adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat program tertentu. Contoh nama softwarenya atau aplikasi yaitu Access, Fox Pro dan lain-lain, banyak ya. Nah, ini biasanya digunakan contoh aplikasi untuk menyimpan buku ya. Ini sering digunakan di perpustakaan. Nah, itu biasa digunakan software berupa Access. Atau juga aplikasi contoh seperti kalian menginput KRS ya, bisa perpaduan antara Access dan Fox Pro kemudian di online kan, itu bisa ya. Nah, berikutnya yaitu aplikasi pengolah multimedia. Nah, di sini yaitu aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun, mengedit audio, video, entertain ya sifatnya ya. Jadi audio, video dan animasi. Nah, di sini ada berupa Winamp, ada KMP, ada Windows Movie Maker dan lain-lain. Nah, nanti untuk di jurusan agribisnis ini kita ada, kalau kalian mengambil ilmu IKPM ya, itu nanti ada mata kuliah khusus, kita ketemu lagi dengan saya, namanya pengantar teknologi komunikasi dan multimedia. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang multimedia. Nah, di sini manfaatnya banyak ya, bahkan bisa mendapatkan pendapatan yang tidak kita sangka lah. Kemudian pengolah network. Nah, nanti akan kita bahas juga di akhir pertemuan. Ini berupa aplikasi yang membuat, membuka dan mengedit jaringan. Nah, contoh ada Firefox, ada Opera ya, ada Netcat, apalagi banyak lah ya, ada Chrome dan lain-lain. Oke, kita sekarang akan membahas tentang jaringan yang terdapat dalam sistem komputer atau lebih dikenal dengan network ya, biasanya networking gitu. Nah, jaringan di dalam komputer itu ada 3 ya. Ada local area network ya, kemudian ada WiFi dan ada Bluetooth. Sebetulnya Bluetooth ini adalah bagian dari WiFi. Nah,
sebetulnya ya, yang sama-sama nirkabel ya. Nah, ketiganya ini merupakan jaringan atau network yang terdapat dalam sistem komputer. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu LAN atau namanya Local Area Network. Pengertian LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah ya, atau di dalam satu ruangan saja. Misal dalam satu ruangan itu terdapat 2 komputer atau lebih ya. Nah, 2 komputer atau lebih itu bisa saling terhubung dengan menggunakan namanya kabel ya. Ada kabel seperti kabel listrik, warnanya biasanya abu-abu itu. Nah, dia akan terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, itu dinamakan dengan local area network. Manfaat local area network yang pertama adalah dapat menghubungkan beberapa komputer dalam satu wilayah. Jadi komputer yang satu dengan komputer yang lain itu dihubungkan dengan menggunakan kabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini bisa menghubungkan sampai antara 10 ya. Kalau di lab kita itu yang di bawah itu 15 komputer bisa dihubungkan. Tapi dengan bantuan ada namanya server. Server itu adalah komputer induk ya, yang tugasnya untuk memonitor komputer-komputer klien atau komputer yang terhubung. Kemudian yang kedua adalah dapat dilakukan pertukaran informasi antar komputer. Artinya gini, kita bisa saling berkomunikasi antar komputer satu dengan komputer yang lain. Misalnya komputer satu berbeda ruangan dengan komputer yang lain, itu bisa berupa chatting dan lain-lain. Kemudian dapat berbagi file yang tershare. Nah, di sini artinya kita dapat mengirimkan berupa file ke tempat yang kita inginkan. Misal dari server mau mengirim file ke komputer nomor 3. Nah, itu bisa dilakukan dengan syarat ya, folder yang akan dikirim itu di-sharekan terlebih dahulu. Itu biasanya bentuknya berupa, ada kalau di Windows XP Vista itu berupa tangan ya, berupa tangan gitu. Nah, itu artinya komputer tersebut bisa tershare. Demikian pula kalau kalian nanti di warnet itu ya, nah itu biasanya mereka menggunakan kabel LAN atau jaringan local area network. Nah, coba kalian buka, kalian kalau mau download musik itu nggak perlu lagi download. Biasanya ada warnet tertentu yang dia sudah men-share ya, men-sharekan atau dia lupa menutup sharingnya. Nah, biasanya kita di folder yang paling bawah itu ada ya, ada biasanya bisa work group atau home group gitu. Nah, itu bisa kita klik. Nah, itu nanti ada itu, bisa kita tinggal copy aja, bawa plastik colokan dah, nggak usah online lagi. Artinya bisa kita copy, kita dapatkan secara gratis. Kemudian yang keempat, berbagi jaringan internet. Jadi selain berkomunikasi antar komputer dan berbagi file ya, itu juga bisa berbagi jaringan internet. Misal komputer yang satu bisa internet, maka komputer lainnya apabila terkoneksi dengan jaringan local area network bisa ikut koneksi atau numpang koneksi dari jaringan internet. Misal yang terhubung dengan IndiHome adalah satu komputer ya. Nah, nggak mungkin kan kita mengkonekkan komputer yang lain, kita daftar IndiHome lagi, kan itu pemborosan ya. Atau gini, rumah kalian terkonek dengan IndiHome, masang IndiHome. Nah, kemudian tetangga kalian itu ingin ikut juga sinyal IndiHome gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan kabel kalian julurkan ya. Nah, kemudian kalian sharing, berbagilah sinyal, maksudnya jaringan internetnya. Nah, kemudian bayarannya ya iuran. Misalnya kalau iuran satu bulannya IndiHome bayar 325 paling murah,
Nah, bisa aja 100, satu orang 160, itu dapat 3 orang aja lumayan ya. Bisa jadi yang pertama terasa mahal, tapi setelah di-share menggunakan kabelan lumayan agak ringan. Namun risikonya kalau berbagi jaringan internet, kalau dari servernya itu bandwidthnya dikit, maka kita akan rebutan bandwidth. Jadi komputer yang paling ujung ya, misalnya saat ini komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4 ya. Nah, paling dekat ini masih bisa, komputer 3 masih bisa. Biasanya komputer yang keempat itu dia agak lambat ya, karena rebutan itu tadi bandwidth. Nah, di slide ini contohnya ya, contoh skemanya. Ini server ya. Nah, misalnya ini modem IndiHome ya. Kemudian yang disambungkan cukup ke komputer ini aja. Ini yang bisa internet ya. Namun kalau kita ternyata satu keluarga atau tetangga tadi ya, asumsinya tadi tetangga ya. Tetangga sebelah rumah, sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian sebelah kanannya lagi, sebelah kirinya lagi ya. Nah, ini sistemnya seperti ini ya. Sambungan internet untuk satu komputer bisa diparalel 4 atau lebih ya. Ini banyak digunakan untuk konsep-konsep warnet atau perkantoran ya. Nah, kemudian kita juga bisa berbagi berupa printer. Misal tetangga yang ini nggak punya printer semua. Nah, kita bisa numpang ngeprint ke sini ya. Nah, ini sering dulu saya gunakan ya untuk ngerjain temen gitu, karena dulu kita internet kurang ya, masih bisa nyambung tes percobaan aja loh, kok tiba-tiba printer bisa jalan sendiri gitu kan. Nah, ini dari kegunaan kabel local area network. Namun di sini ada dua cara untuk mengkonfigurasikan kabel ini ya. Di sini ada berupa penomoran ya. Nah, ini nomor ID-nya seperti ini ya, 192 168 11 biasanya ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kemudian cara keduanya itu dia namanya istilahnya DHCP ya. Dia otomatis itu yang nomornya dari sistem komputer sendiri. Kalau cara pertama nomornya masih manual. Adapun local area network ini punya namanya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama yaitu bisa berbagi sumber daya, berbagi ya, sumber daya atau resource. Kemudian data terpusat ya. Misal kita kembali, nah di sini tadi ya, data bisa disimpan dari komputer 1, 2, 3, 4. Nah, data itu bisa disimpan ke satu komputer saja atau namanya server. Ini untuk menghemat kapasitas dari hard disk. Itu namanya data terpusat. Dan kemudian selain kelebihan ya, ada juga namanya kekurangan ya, atau kelemahan. Pertama, keamanan yang rentan ya. Kenapa dibilang keamanan rentan? Apabila satu komputer kena virus ya, nah itu cepat-cepat kabelnya harus dicabut atau tidak di-share. Kenapa? Karena virus itu bisa menular. Hampir sama deh kayak COVID-19 ya. Nah, jadi dia akan menular melalui local area network. Nah, makanya kalau di warnet ya, seringkali ketika masukkan flash disk, yang kita yakin pertama itu flash disk kita ini tidak ada virus, tiba-tiba dari warnet yang sistem keamanannya, tapi nggak semua warnet nih, warnet tertentu yang sistem keamanannya masih kurang, maintenance kurang bagus ya. Nah, sekali colok tiba-tiba detect, padahal komputer itu pertama atau flash disk kalian tidak ada virus. Kenapa? Ya tadi ya, orang yang pakai adalah orang banyak ya. Nah, kemudian 1-2 orang membawa virus dan akan mengeluarkan ke komputer yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu masalah pada server pusat ya. Nah, kadang-kadang kalau ada masalah ya, komputer itu ada komputer tertentu itu settingannya disetel di komputer server. Misal kalau komputer server nyala,
otomatis komputer yang lainnya ikut nyala secara otomatis. Itu bisa ya. Matikan komputer, seandainya 15 komputer di luar bisa dimatikan dari server. Nah itu bisa juga dilakukan dengan melalui sekali klik ya. Itu untuk menghemat tenaga. Tapi kalau ada masalah yaitu bisa menular juga. Mulai lagi dengan menyalakan secara atau mematikan secara manual. Yang ketiga, instalasi mahal. Kenapa? Karena lokal area network itu menggunakan kabel. Kabelnya itu kalau dulu tuh masih per meter 6 ribuan, nggak tahu sekarang ya. Sekarang mungkin lebih ya. Saya kurang update itu tentang harga kabelan. Itu baru harga kabel, belum lagi harga colokannya apa sih namanya ya, RC 14 kalau saya lupa namanya, yang plastik yang ujung-ujung ya. Nah itu juga sangat lumayan ya. Kalau harga bijiannya sih murah, tapi nggak mungkin kita beli itu per biji, nggak mungkin, minimal 1 kotak. Apalagi kalau ingin kita pasang kantor ya, itu pasti mahal. Dan kemudian ongkosnya ya, ongkos teknisi untuk masang itu lumayan mahal. Itu kalau sekarang hitungannya itu per titik atau gimana, saya kurang update juga. Nah itulah dari local area network. Jaringan berikutnya yaitu namanya Bluetooth. Nah ini saya yakin kalian semua pernah menggunakan jaringan ini pada masing-masing gadget kalian ya. Bluetooth yaitu perangkat teknologi komunikasi data tanpa kabel atau nirkabel yang berfungsi sebagai media tukar menukar data antara beberapa perangkat elektronik seperti mobile PC ya, mobile phone, PDA, headset, kamera, printer, router dan sebagainya. Nah ini sering kita gunakan antar Android ya. Sebetulnya kalau nggak WFH atau kita bisa ketemu di kampus, kita bisa praktekkan ini ya. Misal satu komputer yang punya bukan komputer, yang punya kuota handphonenya si A misalnya, handphonenya si B nggak punya kuota, cukup aktifkan aja Bluetooth ya. Bluetooth diaktifkan, nah itu kalian sudah bisa berbagi sinyal internet. Nah itu fungsinya dari Bluetooth ya. Nah, kemudian Bluetooth berikutnya biasanya sekarang ada mouse atau ada keyboard yang nggak pakai kabel. Nah itu kebanyakan menggunakan Bluetooth atau headset ya, headset berupa earphone itu yang agak gede-gede. Nah itu sudah sekarang teknologi tidak menggunakan kabel, karena repot tuh kalau kabel sambil lari itu kan, jogging. Nah itu agak repot, kabel kesana kemari bisa membahayakan, bahkan bisa kesandung kabel itu sendiri ya, bahaya. Nah sekarang teknologi sudah ada menggunakan nirkabel. Adapun manfaat Bluetooth yang pertama yaitu hampir sama dengan local area network atau LAN ya. Yang pertama yaitu mengirim dan menerima data file ya. Ini bisa juga digunakan, cuma agak tidak secepat dari local area network atau LAN ya. Kemudian audio Bluetooth bisa digunakan untuk seperti audio ya, handsfree, handphone dan lain-lain. Yang berikutnya penggunaan terhadap keyboard dan lain-lain. Wah banyak sekali deh manfaat dari Bluetooth ini. Bluetooth juga bisa digunakan untuk berbagi printer. Nah saya bilang tadi Bluetooth hampir sama, beda-beda tipis dengan wireless karena Bluetooth adalah bagian dari wireless. Nah Bluetooth juga di sini bisa digunakan sebagai yang namanya modem yang sudah saya seperti jelaskan tadi tuh. Manfaat dari penggunaan wireless adalah satu, dapat berbagi file. Dengan menggunakan jaringan WiFi, maka perangkat yang terhubung antar perangkat satu dengan perangkat yang lain bisa dengan mudah untuk bertukar data serta file secara aman. Yang kedua yaitu tidak menggunakan kabel. Teknologi wireless merupakan teknologi nirkabel, yang artinya tidak memerlukan kabel dalam penggunaannya.
Penggunaan kabel selama ini dinilai kurang praktis dan menyulitkan sebagian orang. Selain itu, dari segi estetika, penggunaan kabel sangat kurang nyaman dilihat. Tanpa menggunakan kabel, biaya operasional juga dapat diminimalisir. Yang ketiga yaitu mengirimkan data dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, di sini kita dapat mengirimkan data dalam jangkauan yang lebih luas selama kita masih berada dalam ruang lingkup WiFi yang kita koneksikan. Kemudian yang keempat yaitu kecepatan transfer yang lebih tinggi daripada dengan menggunakan kabel. Selama kita masih berada dalam jangkauan sinyal WiFi yang dikoneksikan, maka kecepatan transfer data akan lebih cepat dan relatif stabil. 5 yaitu mengurangi pasangan kabel. Nah, dengan menggunakan WiFi relatif tidak mengeluarkan biaya yang lebih mahal daripada menggunakan kabel. Bahkan jangkauan antara device pertama dengan device kedua, selama kita dalam ruang lingkup yang data yang kita sambungkan masih ada sinyal WiFi, kita masih bisa saling terhubung.